Halo semuanya, hari ini gua ngobrol sama Sandy dan Excel, dua orang mahasiswa berprestasi dari NUS yang baru saja kelar program Clash of Champions. Betul. Di ruang guru. Let's go, mari kita ngobrol. Ini orang-orang pinter nih. Ada hantu nggak di sini nih? Ada, lumayan. Bukan orang pinter yang itu ya. Maaf, salah ya. Ini kalau dilihat profilnya, Sandy IP-nya 5 dari 5. Ya, Berarti kan mentok ya? mentok. Kenapa? Kenapa harus hidup tuh pinter banget gitu loh? Kenapa sampai mentok di 5 gitu? Aku orangnya memang perfeksionis sih. Oke, Jadi oke. kalau bisa ngerjain sesuatu, kalau nggak bisa harus semaksimal mungkin gitu loh. Itu di apapun dalam kehidupan Dalam apapun. sehari-hari. Iya, sehari-hari juga. Kamu kan kenal dia udah lama ya? Iya. Dari kecil kan kalau nggak salah? Iya dari kelas Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD udah temenan? 2015. Iya. 2015. Yes. Dia begini memang orangnya. Iya emang perfeksionis banget. Ada yang diinget nggak pengalaman dulu pas SD? Kayak dia ngapain kok perfect banget sih gitu? Mungkin kayak kalau misalkan dia nggak bisa ngelakuin sesuatu tuh dia jadi kayak kesel terus pengen banget bisa gitu Oh iya sih. benar. Jadi kalau ada Sandy sesuatu yang nggak bisa dilakuin, kamu malah jadi kayak Iya, termotivasi, Termotivasi buat harus pokoknya ngelakuin ini. pokoknya harus bisa gitu. Harus bisa benar gitu. contohnya apa tuh pas SD tuh? Apa ya? Kalau misal pas SD, aku nggak tahu sih. Oh, mungkin setelah SD sih. Karena waktu SD aku gagal dapat medali emas di OSN gitu kan. OSN itu adalah Olimpiade Sains Nasional. Olimpiade Sains Nasional. Nah, karena aku dapat perak, terus aku kayak marah gitu karena nggak dapat emas. Kamu dapet juara 2, kamu marah. Ya pokoknya aku dapat perak, aku marah. Itu kayak intinya, aku kayak pas SMP akhirnya aku dapat emas karena merasa kurang perfect di SD, aku harus memperfectkan di SMP-nya gitu. Gokil sih, Sandy sih. Kamu tuh biasa untuk raih perfection berarti ya. Ya benar. Dan kalau misalnya nggak dapet, apapun harus gua lakuin. Artinya gue yang salah kan. Iya. Kalau itu nggak bagus, saya yang salah. Benar. Karena aku nggak mau nyesel di setelahnya itu loh, di aftermath-nya. Karena kalau misal kita kurang berusaha di suatu hal, yang ada kita nyeselnya waktu udah keluar hasilnya aja gitu loh. Itu aku nggak suka banget kayak gitu. Paham. Karena kita tahu seharusnya hasilnya lebih baik. Benar. Seandainya waktu itu gue kasih lebih banyak effort, ya kan. Excel, jangan bilang lu IP-nya juga di atas 4 nih. Enggak dong kan kita. Enggak ya. Kalau dalam skala 5 sih di atas 4 ya. Pinter juga lagi dia. 4 berapa kan dari 5 nih. Ya. Jadi dia 5/5. Ya aku 4,9. Itu kan ya Bedanya 0,1. makanya temenan. Makanya temenan. Nah. Coba pengen tahu gue. Jadi kalian temenan 4 SD. Iya Oke. kelas 4 SD. Gimana kenalnya? Kenalnya di Olim. Olimpiade matematika. Bahkan saya tidak familiar dengan singkatan-singkatan itu. Olim teatra olimpiade. Olimpiade. Oh, saya biasanya di warnet, warung internet tuh singkatannya. Boleh. Kita juga tahu tuh warnet. Iya betul. Kenalan di Olimpiade Matematika. Di mana Olimpiadenya? Waktu itu belum ketemu pertama kali itu di Tangerang, lomba di Tangerang. Iya. Lomba apa? Lomba nih? Olimpiade Matematika Matematika. juga. Tunggu, bentar ya, karena gue nggak ngerti nih. Olimpiade Matematika tuh artinya sambil ngitung lari. Oh, kan. sambil berenang. sambil berenang kerja Iya. rumus. Olimpiade Matematika nih apa nih? Jadi lumayan beda sama matematika yang di sekolah gitu ya. Oke. Kalau Olimpiade matematika tuh lebih ke kayak belajar logika matematika, belajar problem solving. Oke. Terus isinya tuh ya itu tadi soal cerita yang kita harus problem solve gitu. Oke. Artinya dikasih soal, terus kalian harus memecahkan soal itu. Iya. Oke. Soalnya soal matematika. Ya mungkin oke. kalau untuk SD, SMP lebih kayak higher level math. Tapi kalau misalnya SMA, menurut aku Olimpiade udah beda gitu. Olimpiade Matematika SMA tuh lumayan apa ya? Kayak beneran dunia yang beda dari Iya, matematika daripada sekolah gitu. Kalau misalnya SD, SMP masih ada ya nyambungnya lah sama sekolah. Tapi kalau di SMA tuh udah kayak beda aja, pisah gitu. SMA itu mungkin kayak real world problem soal cerita yang real world gitu. Enggak, malah terlalu into math-nya gitu loh. Oh. Tapi bisa juga real problem Bisa sih, maksudnya jadi kayak- real world-nya juga gitu. Iya. Oh, tapi artinya another level lah. Iya, itu betul. udah beda dunia. Kayak misalnya di ya. mungkin ini nanti aja ya IMO. Iya. Nah, pokoknya kita Oke. ada suatu puncak Olimpiade yang masih paling yang di SMA gitu, tapi nanti aja. Oke. Karena yang SD dulu, yang SD mungkin
kayak misalnya dikasih kotak 3x3 gitu kan. Oke. Tentukan, coba menurut abang, misalnya kotak 3x3 nih. Kotak berarti 3x3. Perseginya ada berapa? Coba digambar. Sabar ya, bentar ya. Kotak 3x3. Iya, 3x3 tuh 3 cm kali 3 cm. Iya. Iya. Betul kan? Enggak. Terus ada Itu aja udah salah. Itu aja udah salah. Oke. 3x3. Nah, Gini ya. dong. Ya. Betul nggak sih? ini juga Iya, oke, baik. Berarti ada berapa persegi, Bang? Iya, ada berapa persegi? Persegi itu bentuknya kan kotaknya. Iya, ini kan 9 dong. Oh, salah. Salah, salah bukan Salah dong. 7. Salah. 10. Salah. Bukan. Oh iya, karena dia ada sebentar ya. Ya Jerome, bisa nggak ke sini sekarang? Oh iya, ya gue ngerti. Maksudnya karena ini ada 9, tapi ini kan bisa jadi persegi lagi. iya. Jadi Sini ada persegi lagi. ya, jadi total ada 14. Ada 14 betul. Karena Wow. matematika Olimpiade matematika ini kayak gitu-gitu yang kayak nggak mungkin orang yang nggak tahu high level math tuh nggak bisa gitu ngerjainnya. Oke, karena orang mikirnya berdasarkan yang kasat mata aja kan. Lo bilang tadi ada kotak 3x3 ya udah Udah 9. 9 gitu kan. Iya. Tapi padahal kan ada hal-hal yang tersembunyi di belakangnya harus dilogikakan gitu ya, dipikirin ya. Ya benar. Nah, ini SD nih. Iya, itu SD. Kayak kelas 2. Iya, kelas Kelas- 2 3 SD. Kelas 2 3 SD udah. Olimpiade matematika kelas 2 Berarti 3 gue SD salah gitu. untuk anak SD. soal SD aja salah. Nah, kalian ketemu di Olimpiade Matematika di Tangerang waktu itu. Tangerang Iya. 2015. Tapi itu kita nggak belum kenalan, Bang. Oke. Kita Kebetulan. kebetulan duduk sebelahan. Sebelahan. Duduk sebelahan terus kayak agak ya namanya juga anak SD yang mungkin karena kita kan lagi lomba gitu kan berarti Iya. kayak mungkin ingetnya Saingan. ya saingan gitu kayak Iya, aduh jadi nih orang apa notice sih. gitu. Wih, anak SD tuh ya. Saingan gue nih lomba matematik gitu ya. Aku notice gitu. Ya, Oke, terus oke. kayak akhirnya aku inget tuh muka bentukan dari atas sampai bawah inget tuh. Aku Yang juga sebelah. inget. Ya. Kenapa kalian Udah kayak, selalu ingat udah, sampai apa sih ingat ini gitu. orang gitu. Oh. Terus akhirnya Kelihatan jago memang dia. kelihatan jago. Dari duduk doang. Kelihatan jago. Dari duduk. Kelihatan mengancam gitu. Oh iya. Iya. Apanya auranya? Auranya ada kalau aura-aura yang kayak mengintimidasi itu ada gitu. Oh iya. Wah, ini bau sempoa nih Iya, gitu. iya. Oh iya, tapi Olimat tuh beda sama hitung cepat, Bang. Oke. Jadi kan orang-orang bilangnya kalau misal kita Olimpiade matematika langsung dikasih, ayo gua tempat juga itu Nggak beda gitu. beda ranah Iya. gitu. Oh. Soalnya itu kan hitung cepat. Mungkin lebih ke anak sempoa ya hitung cepat. Kalau misal Yes. Olimat itu way Iya. apa ya, beda lah, way beda lah. Problem Inilah solving. problem solving kayak Problem tadi ya. solving lah. Iya, iya. Logika-logikaan gini ya. Oke, Iya. oke. Oke, mengancam nih kayaknya nih orang ya. Excel juga ngerasain yang sama di sebelah. Jujur pertama kali aku lihat dia, itu aku ngerasa dia kayak mukanya bocah banget. Waduh. Waduh. Karena kan kita lomba buat bocah banget. kita lomba tuh buat anak SD. Kita anak kan. SD loh BTW. No, enggak gini, tapi lomba Mungkin itu karena di buat SD makanya dia bocah ya. lomba tuh buat anak kelas 4 5 6 gitu kan. Heeh. Tapi aku waktu itu kelas 4 ngerasa dia tuh ini kayak bocah dari mana gitu Oh, loh. kok- Kayak aku ngerasa aku udah paling muda tapi ada yang ngerasain masih lebih bocah dari aku. Oh. Itu jadi aku nginget dia. Padahal kalian satu angkatan. Satu Satu angkatan I ternyata. see. Kelas 4 SD. Sama-sama kelas 4 SD waktu itu. Oke. Nah setelah itu kita ketemu di lomba lain ya sih. Iya. Pokoknya kita Lomba. ketemu terus lah di lomba. Dan belum kenal. Di lomba itu kita nggak pernah kenalan soalnya gengsi. Oh. Iya, tapi notice gitu. Ya soalnya sama-sama lawanan gitu kan kayak aduh malas lah ngapain sih kenalan gitu. Waktu itu yang menang siapa? Yang di Tangerang tuh kamu lebih tinggi peringkatnya. Oh iya pasti sih. Oke, wih, luar biasa, luar biasa. Oke. Terus kalau kamu Eh, sempat menang juga tapi kan? Iya sih, kita naik turun ya. Iya. Kita tuh nggak. Iya nanti. Ya, kita Susul- tuh susul- naik susulan turun lah. ya. Naik turun lah pokoknya gini-gini Kita terus lah. beneran sampai di akhir banget tuh masih naik turun Iya. gitu. Bahkan sampai di akhir perjalanan kita di Olimpiade pun masih kayak gini-gini Iya, terus. jadi siapa Oke, yang lebih oke. jago nggak Nggak ada. ada. Jadi kayak ini ya Sasuke, Naruto gitu Wis, ya. Ah, bisa dibilang ya. Bener. Nah, gua kan Di Nobita penonton nih. COC ada yang bilang kayak gitu tuh. Hah, kenapa? Penonton COC ada yang bilang kalau Sasuke Naruto. Iya, Sasuke Naruto gitu. Aku Naruto sih. Oh iya akhirnya kita kenalan benerannya tuh di tempat les. Tempat belajar. Tempat belajar gitu. Tiba-tiba satu les bareng. Tiba-tiba, iya, Iya, tiba-tiba ketemuan tiba-tiba. aja. Ketemuan aja tiba-tiba. Ini di kota apa sih? Di Semarang. Di Semarang. Oh, anak Semarang dua-duanya. Enggak. Lah, aku anak Cirebon. Aku anak Solo. Terus kalian kayak les di Semarang kali ya? Iya, Iya, bener. Kita les di mana ya? Les Semarang sih kayak kali oke ya. sih. Oh, gitu. Semarang oke sih gitu. Terlalu aneh sih guys, terlalu aneh sih. Karena nggak ada les Olimpiade di Cirebon. Les Olimpiade di Cirebon nggak ada, les Olimpiade di Solo. Solo nggak ada. Ada tapi waktu itu aku rasa mahal. Oke, Jadi aku ke Semarang. bukannya ada bensin ya buat ke Semarang? Iya sih, bener. Oke, tapi akhirnya Kita ketemu karena di keterbatasan itu ya di kota itu,
ketemunya di Semarang. Betul. Benar. Ketemu di Semarang. Dan kenalan. Ya. Akhirnya kenalan. Siapa yang ngajak kenalan? Nggak ada. Nggak ada, Kenal kayak- cair aja sendiri. Cair, iya. Oh, Karena masih sama-sama bocah. Awalnya di kelasnya itu aku lumayan mencoba intimidasi dia. Oh ya, dengan Iya, cara kayak ya Lucu banget. Kayak "Oh, gimana ini sih? gua Lu bilangnya ngerti nih, gimana ya? gua waktu jago itu? nih." Apa? Kayak- Kayak ngomongin lu gitu Iya, ya? karena dia tuh ada temennya satu lagi. Jadi di kelas waktu itu kayak bertiga. Heeh. Dia ada temennya satu lagi dari Cirebon, aku sendirian gitu. Terus dia tuh kayak ngomong-ngomong sama temennya gitu, kan aku sendirian ya. Jadi kayak, apa yang diomongin? ternyata dia tuh ngomongin kalau mukaku tuh mirip sama temen dia yang di Cirebon. Iya. Oh, tapi benar itu. Benar. Dulu ya waktu Dulu SD. dia ngomongin itu. Oke. Terus aku kayak terintimidasi gitu. Kok dia ngomongin gue sih? Iya, nih orang ngomongin aku. Tapi akhirnya kita lupa gimana, pokoknya akhirnya temenan. Dia gitu aja. Iya. Oke. Terus akhirnya kita langsung Klop gitu. Temenan. Kenapa di antara temenan? Karena gue punya teman SD juga dari kelas 4. Kita dulu sebangku, terus kita ngobrol, terus main ke rumah dia. Ibunya suka masakin makanan, terus main PS segala macem. Nah sekarang kita pas umur SMP udah mulai beda tuh, karena pertemanan dia udah beda, sekolahnya juga udah beda. Dia sekarang jadi dokter onkologi, dokter kanker. Wow. Iya dia jadi dokter dia, terus gue ngelawak di panggung ya, jadi Ya bisa gue lah. lucu-lucu aja di panggung. sama-sama sukses. Cuman artinya adalah kok bisa persahabatan dari SD itu masih kejaga sampai sekarang. Kalian umur berapa nih? 19. 19 kan. Aku tuh udah ngilang sama dia tuh dari SMP, kayaknya udah mulai beda gitu. Oh, Kok udah nggak kontakan lagi maksudnya, Bang? udah gimana ya? Kita tahu kita temen, tapi udah nggak bisa deket karena pertemanannya udah beda. Ngerti gak sih maksudnya? Ya udah. Kayak Maksudnya karena jelasnya environment-nya juga udah masing-masing. beda nggak sih? iya interestnya Kalau beda kita tuh juga. Iya. interestnya maksudnya dari dulu sama gitu loh. Iya. Oh. all Jadi in math. maksudnya kita selama SD, SMP, SMA tuh yang kita jalani cuma rutinitasnya sama gitu, belajar math, belajar ikut sekolah, belajar lomba, math. Oke. ikut lomba. Jadi kayak bisa nyambung, misal topik kita bisa tentang lomba, bisa tentang math, kadang bisa tentang K-pop juga gitu, karena kita emang interestnya sama gitu. Oh iya, lu Bahkan sampai kuliah pun kita jurusannya sama, jadi ya udah. Iya. Jurusan dan universitasnya sama, jadi kelas-kelasnya Oke. juga sama, jadi masih sama sampai sekarang. Masih sama sampai sekarang. Di COC juga bareng lagi ya. Iya. COC juga bareng. kita nentuin mau masuk COC juga bareng. Iya. Oh ya? Kalau dia nggak jadi ikut, aku juga waktu itu nggak jadi ikut. Oh, gitu. Iya. Kalau gue emang gak diajak sih. Oke, enggak pelan-pelan ya. Terus ya dari SD, terus kalian les bareng di Semarang. Selama itu sekolah beda. Beda Beda kota. beda Beda. kota terus. Beda provinsi. Nggak pernah. Oh ya karena beda itu. Solo, Cirebon. Jadi dari Cirebon dan Solo bertemu di Semarang, lesnya setiap Sebulan sekali. ada ya les sebulan sekali ya? Lesnya lebih ke kayak kita datang, kita mau datangnya kapan gitu. Iya, terserah kita sih mau Ya, datang terserah kapan. kita. Kalau tempat lesnya buka tiap hari. Oh, oke. Sebenarnya itu kalau kita di les di Satu itu Semarang ya? itu sebenarnya satu paket kan murid biasanya 8 jam tuh dihabiskan untuk 1 bulan gitu Iya. kan. Misalnya Iya. 2 jam seminggu gitu. Tapi kita sekali datang ke sana tuh 8 jam untuk 1 hari. Iya, benar. Karena kalian mampu iya. untuk itu. Iya. Mampu dan maksudnya Iya. sayang juga kita lama Udah jauh-jauh ke jauh. Semarang, masa belajarnya cuma 2 jam gitu loh. Jadi pertemuannya itu cuman sekali sebulan berarti kalian ini Iya, ya iya. ngobrolnya Jarang. apanya ya. Iya, iya. Sebelum Wah. kuliah Kalau kita ngobrol mungkin jarang. chatting doang gak sih? Oke. Chat-chat. Kenapa di antara teman-teman les yang ada di sana, apalagi kan sebelumnya dia ngomongin lu kan sama temennya, kenapa malah deketnya sama Excel? Kalian kenapa jadi kayak, oh nih sahabat satu gue frekuensi aja sih. frekuensi ya. Terus kayak kita, ya itu tadi kita ada persaingan yang kayak kita naik turun Benar. gitu. Jadi ada Kayak apa ya? Kita jadi kayak dari SD, dari kecil tuh udah saingan satu sama lain gitu loh, secara sehat ya. Secara sehat. Jadi kita beneran saingan satu sama lain, naik turun, kadang aku yang menang, kadang Sandy yang menang gitu. Dan sering juga ketemu di lomba gitu kan. Keren sih. Dan kalau ketemu lomba, ya dia juara 1, aku juara 2, atau aku juara 1, dia juara 2, misal gitu. jadi Kayak saingannya tuh bukan yang jadi bikin kita down atau apa ya, jadi merasa toxic gitu ya. toxic, jadi kayak aduh ngapain sih nih orang ikutan terus gitu, malah jadi kayak kalau ikutan malah jadi senang karena kita ketemu di lomba jadinya gitu loh. Jadi bisa main di lombanya, mau menang siapa yang menang, kalah ya udah gitu aja. Antara kita pokoknya antara satu di sini ya kan sama aja gitu sebenarnya. Keren. Oke, SMP kalian satu tempat les bareng. Terus kapan satu sekolahnya nih? Nggak pernah. kuliah. Kita satu Yang di kuliah NUS doang. aja. NUS baru satu kuliah. SMA berarti masih suka ikut lomba lah ya. Masih. Masih. Ini dua-duanya beasiswa nih apa gimana nih? Iya. Beasiswa yang sama juga. Gimana sih ceritanya sih? Kok bisa sih Aku dapat? nggak bayar sekolah dari SD sih. SD kelas 6 sih ya.
Oh nggak dicari Kita kepala lu juga sekolah? nggak sih? Iya, sama. Kita jadi dari SD custom Oh sama. dicariin sih bang. Nggak beasiswa soalnya ya. Iya. Iya beasiswa. Beasiswa. Udah nggak bayar sekolah dari SD juga? SD kelas 6. Iya SD kelas Nggak 6. bayar sekolah juga? Iya. Astaga. Jadi semua beasiswa ya kalian? Iya. Apa sih rahasianya? Gue nggak ngerti deh. Gimana caranya biar pinter sih? Karena sekolah gue paling males, paling nggak ngerti apa-apa. Nah, itu males itu. Sekolah juga aku Maaf males ya. langsung dimarahin. Karena males kali enggak? Enggak, kayaknya enggak deh. Kayaknya masalah kepintaran juga deh, bakat deh. Itu juga sih, tapi konsistensi Konsistensi. konsistensi dari SD sampai SMA itu yang bikin kita berarti udah familiar sama Olimpiade matematika itu. Iya. Karena memang kalau kita konstipasi sih kalau Aduh. iya. Ada konsistensi itu ya. Tunggu. Gimana cara taunya saya berbakat nih dari kecil? Guru yang ngasih tahu kah? Karena anak gue si Aca yang umur 3 tahun itu gurunya udah bilang tuh, "Pak, ini kayaknya anaknya IQ-nya tinggi nih." Yes, Prof Aksa. Prof Aksa. Yes. Pas gue lihat enggak sih kayaknya. Suka aneh kan tuh anak kan. Tapi maksudnya itu kedeteknya gimana gitu? Kalau dulu sih sebenarnya sebelum ikut math, itu aku tuh dulu ikutnya lomba badminton. Jadi dulu Jauh aku ya? dulu aku ikutin papa kayak ikutan kayak klub badminton, sampai kayak lomba badminton juga, sering menang juga. Cuma waktu itu tuh jadi kayak ada lomba iseng gitu, kayak ikutan lomba iseng di salah satu universitas di Cirebon, ikutan itu lah kayak. Soalnya ikutan karena jadi wakil sekolah, dibilang karena kamu lumayan nih, sekolah pinter nih, maksudnya nilainya 100 terus, maksudnya Bagus itu. iya. Memang 100 terus. Iya. Oke. Cuma ikutan ke Olimpiade Matematika. Pas aku cobain, ikut tuh keluar nangis. Karena Ya nggak bisa. Oh, nggak bisa? Karena beda gitu lah yang dipelajari Yang di sekolah sama ya, yang betul, beda. Setelah itu aku lihat hasilnya dari 160 orang ya aku peringkat 157 lah gitu lah. wow. Maksudnya Paling sejauh bawah itulah ya. gitu. Terus akhirnya aku mulai kayak aku mau cobain gitu loh, mau coba niat di sini gitu. Jadi papaku bilang ya udah kalau mau niat ya udah sekalian tinggalin badmintonnya. Maksudnya wah gantung raket. Wih, gantung raket dari SD. Iya. Betul. Makanya tinggalin badmintonnya, Kecil tuh. terus. fokus ke Olimpiade Matematika. Akhirnya abis itu fokus terus dari SD kelas 4 itu. Berarti karena emang secara lahiriah pinter Dan termotivasi sih. itu motivasi juga. Kalau kamu udah notice orang dari kecil tuh, ini nilainya 100 terus juga atau apa? Iya sih, aku dari kelas mungkin dari TK, SD kelas 1 gitu aku emang paling suka math. Jadi Matematika. karena aku nggak suka hafalan, jadi aku sukanya math dan suka angka gitu kan. Terus kelas 1 SD iseng ada ikut lomba math and science gitu. Padahal aku sainsnya tuh nggak gitu ngerti kan. Iya. Tapi aku ikut lomba itu iseng-iseng disuruh sekolah, terus dapat juara 1 se-Solo gitu. Wow. Terus ke tingkat nasional atau tingkat apa ya? Pokoknya ke tingkat selanjutnya aku juara 3 gitu. Dari situ udah kelihatan gitu. Oh ini apa ada bakat di math. Oke. Tapi aku masih nggak nekunin, masih kelas 1 SD. Iya. Waktu itu aku mulai ke kelas 4 tuh baru ada kakak kelas aku di Solo. Dia juga pinter banget Olimpiade Math. Oke. Nah orang tuanya nyaranin aku buat coba Kayak dia. diarahin gitu loh. Maksudnya ditekunin Olimpiade Math karena ini kayaknya ada bakat. Iya. Terus ya dari situ aku mau ikut lomba. Terus aku ikut lomba awal-awal tuh kayak sesuatu tuh juara 1 terus gitu. Anjay. Iya jadi kayak lomba pertama yang gue ikutin di kelas 4. Kok kayak gampang banget hidup ya. Terus. Iya ya. Terus. Kayak aku iseng ikut lomba di Balai Kota Solo kelas 4 SD, dapat juara 1 dapat laptop gitu. Terus ikut lomba lagi dapat juara 1 dapat piala gede banget. Terus Jadi dari ini termotivasi. Iya, dari situ jadi kayak mungkin emang harus ditekuni kali ya gitu. Terus baru menekuni dari situ. Hadiah paling besar yang kalian dapetin dari ikut lomba apa? Medalinya sendiri sih. Wah, pencapaian Pencapaian itu ya. itunya sih, karena uang bener lagi. datang setelah itunya. Iya, benar. Iya, Uang iya, bisa iya. dicari dari hal lain gitu. Karena kok dengan misalnya kita menang suatu prestasi gitu, that achievement bisa jadi sesuatu di CV kita. Misalnya kita mau ngajar Olimpiade lagi gitu. Iya. Kalau misalnya ngajar Olimpiade ke adik-adik kelas, berarti kan bayarannya sesuai dengan prestasi yang pernah kita raih gitu loh. Betul, ada legitimasinya Iya. ya. Oh, ini legit nih orang nih karena dia pernah menang. Iya. Tapi kalian memang ngajar juga? Aku ngajar Ngajar Oh, sampai sekarang pun ngajar? masih. sampai sekarang. Oke, NUS nih, kok bisa dapat? Bukannya termasuk susah ya nih kampus ini ya, NUS ini ya?
ya kan? Salah satunya ya. Lumayan lah. Bohong dia nganggap gampang pasti. Tapi susah buat kalau masuk NUS dengan beasiswa. Kalau buat kamu? Jujur. Susah. Ya, Gimana ya? Emang gampang bilang aja gampang. Iya, ngerti Nah, gampang. intinya waktu SMA itu kita kan masih olimpiade. Aduh, gimana biar main aman ya? Iya. Tapi kita ngerti lah. Karena kalian memang secara lahiriah juga emang cerdas kan. Karena ada prestasinya itu sih, karena udah punya prestasi, nilai di sekolah juga bagus, jadi kayak lancar gitu masuknya. Mereka scouting kah? Kayak wah ini orang-orang pinter nih di scouting atau kalian apply? Tetap Apply dan jujur aku di scouting juga. Karena medali. Karena medali Olimpiade internasional. Jadi mungkin setelah SMP tuh yang gongnya itu kita Olimpiade di SMA bang. SMA itu adalah suatu Olimpiade itu adalah Olimpiade terbergengsi tertua di dunia, namanya International Mathematical Olympiad atau International Mathematical. Ini tadi kamu mau cerita tadi ya? Iya. Oke. Kenapa tuh? Itu kayak gimana tuh? Jadi itu setiap negara cuma bisa mengirimkan 6 wakil setiap tahunnya untuk lomba di sana dan bertarung dapat medali lah intinya. Ini kayak Olimpiade, kayak atlet tapi untuk math Untuk gitu. math. Karena nih levelnya dunia ini. Iya, benar. Kayak Dan satu tertua dan paling prestigious lah intinya. Wow. Dan itu bukan kita bisa bayar ikut lomba gitu. Itu harus benar-benar dipilih dari medalis OSN. Harus dipilih melalui kayak seleksi yang berapa tahap sampai dapat 6 orang itu. Seleksi berapa tahap ini maksudnya dites lagi Iya, atau ada tes dewannya banyak gitu? banget tes. Berapa tes terus sampai akhirnya dapat 6 orang. Oke, kamu ikutan tuh. Kamu juga ikut berarti. Ya, tapi Astaga, kita kalian di bener-bener tahun yang berbeda. Nah, Nah, makanya itu. itu yang mau kita cerita. Kalau kita tuh nggak pernah ada yang namanya sukses di saat yang sama gitu. Gimana artinya gimana nih? Jadi kita nggak pernah ada yang menang sama-sama sukses, sama-sama menang lomba gitu loh intinya. Sama-sama seneng gitu. Sama-sama seneng tuh nggak pernah. Pasti salah satu ada yang lagi kalah maksudnya. Iya benar. Oh, benar, Itu benar. benar. Itu Oke, benar. oke. Jadi misal waktu SD, aku dapat perak, dia dapat emas. OSN-nya. Oke. Waktu SMP. SMP kelas 7 nih. Ini SD kan kelas 5. SMP kelas 7 kita sama-sama maju OSN. Aku emas, dia perak. Iya, Oke, gantian. Oke. Kelas 8 itu aku bisa ikut ke SMA. OSN SMA. Jadi kelas 8 SMP aku ikut OSN SMA. Karena udah mampu. Udah emas gitu. emas, Tapi dia nggak bisa ikut. Jadi akhirnya aku lebih seneng daripada dia gitu maksudnya. Ya. Karena dia lebih, bisa ikut, ya. aku nggak bisa. Tapi sempat iri nggak? Dia bisa ikut lagi. Enggak terlalu iri karena aku ngerasa kalau aku ikut pun aku belum mampu gitu. Oke. Jadi dan dia ikut pun tuh dia belajar rajin banget kan di situ. Kayak dia harus ngejar materi anak kelas 8 SMP ikut Olimpiade SMA. Itu kan nggak gampang. Oke. Aku ngerasa aku nggak mampu. Jadi kayak hebat Sandy gitu. Lalu. Kelas 9 SMP kita sama-sama ikut OSN SMA nih. 9 SMP itu 3 SMP bang. Oke, iya karena zaman gue beda ya. Iya. 3 SMP. Terus ini 3 SMP kita ikut sama-sama SMA. ikut bareng. Oke. Aku dapat perak, dia nggak dapat medali. Iya. Sama sekali. Nggak Nggak dapat medali sama dapat sekali. sama Lagi sekali. masalah cinta dong. Oh enggak. Pokoknya ada lah, pokoknya Aman. ada. Quarter life issue bang. Waduh, tua Belum bener lu. quarter life ya. Tua banget kayaknya. Oke, terus. Kelas 10-nya Kelas 10. aku dapat perak lagi, dia dapat emas. Berarti kebalik ini lagi. balas dendam. Iya. Gua Langsung nggak dari dapat nggak sama sekali. langsung Gua emas. harus- Gitu. Akan gua buktikan. Iya. Bener. Itu bener. Tapi apa yang terjadi di tahun nggak dapat medali itu? Kok bisa? Itu aku emang Belum- emang nggak prepare aja nggak sih? Iya, belum cukup preparation sih. Karena tuh pas lagi COVID dan di masa-masa COVID itu aku belajarnya agak kehambat jujur. Jadi kayak emang kurang prepare aja di masa-masa itu. Oke, ya ke-distract banyak hal lah lagi Covid kan soalnya. Iya. Oh iya. Nah setelah itu kan untuk medalis OSN akan dikirim ke IMO itu tadi bang. Diseleksi. Iya, ajang yang seleksi paling terus. bergengsi ini. di dunia Oke. intinya. Itu kan dia dapat emas, aku dapat perak. Nggak terima dong. Oke. Wah, gue harus lolos nih tim IMO. Gue lolos, dia nggak lolos bang. Itu yang pertama, berarti lo duluan. Gue Berangkat. 2022 ke Norway. Wah, gokil. Berangkat ke Norway. Tapi pas dia lolos kamu nggak lolos, itu juga kebakar lagi dong. Itu jujur karena aku dapatnya peringkat 7 kan diambil Jadi 6. dia ambil 6 orang nih bang, dia peringkat 7. Aduh. Iya. Enggak, sebelumnya aku bahkan udah peringkat 6. Terus di tes terakhir aku turun ke peringkat Iya. 7 gitu. Jadi tes kan baik banget tuh bang. Jadi kayak ada leaderboard gitu lah intinya kayak oh setelah tes ini kira-kira peringkatnya berapa. Oke. Aku udah Setelah di tes 6 peringkat. itu, udah di 6. Aduh. Terakhir turun ke 7. Padahal kalau satu orang bisa digantiin, nggak mau santet ya emang ya.
Wah, nggak sejauh itu mikirnya. Tapi aduh sedih banget sih. Iya. Peringkat 7. Kan nyaris banget tuh. Iya. Itu kita awalnya udah sama-sama pede. Enggak, aku pede sih maksudnya. Dia emang udah di atas posisinya. Posisi aku udah peringkat 3 gitu loh. Dia posisi peringkat Buset. Dia peringkat 6 terus aku merasa kayak ini seru nih kalau ke Norway bareng sama Iya, Axel gitu. bisa Kayak, wah, barengan. seru nih gitu loh. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pertama kali juga ke Pertama Eropa. kali ke Norway. Jadi dibayarin itu pertama kali gitu. Oke. Dan senang banget sih. Nah habis itu pokoknya tes terakhir Baba dia peringkat 7 aja. Aku Oke. dia peringkat 4 sama-sama turun 1 gitu. Terus sedih tuh maksudnya. Aduh gagal lagi maksudnya kita tuh nggak pernah ada momen bersamanya bareng. maksudnya kayak Iya. sama-sama merepresentasi Indonesia itu nggak pernah gitu loh. Nah, setelah Setelah nggak tahun ikut, 2022 Heeh. tahun depannya seleksi lagi. Heeh. Tapi di situ aku udah ngerasa nggak pengen tapi masih ada drive-nya sih sedikit gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba nggak pengen? Karena aku udah ngerasain 2022 udah Oh, udah aku cukup udah gitu? dapat medali Bang, udah dapat perunggu di 2022. Oh. Udah, itu kita udah sebenarnya yang di 2022 itu kita sama-sama itu ngerasa itu finalnya kita. Iya. Karena kelas 12 kan lebih biasa kita lebih orang-orang lebih prepare buat universitas. universitas kan Oh, daripada yang lomba. Iya. Jadi kita sama-sama udah nggak bermotivasi buat ikutan di Iya. 2023 gitu loh Bang. Waktu aku dapat peringkat 7 itu aku udah kayak oke, goodbye Olimpiade Mat. Aku udah Selesai kayak, nih. Ya udah selesai, aku udah peringkat 7 udah nih kayak retired gitu lah. Iya, Jadi aku sedih juga banget nggak sih? setelah dapat medali perunggu ya udah selesai gitu kayak ya udah berarti selesai gitu. Kelas 12 aku mau bersenang-senang bersama teman-teman karena selama aku ikut SD dari Olimpiade dari SD sampai SMA. Kelas 11 itu nggak ada waktu untuk bersenang-senang gitu. Oh, iya? Maksudnya ada cuma nggak sebaik teman-teman yang Bener. sebaya gitu. Karena Iya, kita bener pun sih. selama liburan sekolah bukannya kita liburan tapi kita belajar gitu loh Bang. Paham sih, karena masa SMA tuh paling indah tahu. Iya, bener. Makanya Nggak aku pernah lupa. bersyukur karena di kelas 12 tuh aku akhirnya bisa menikmati masa SMA itu. Setelah aku dapat medali perunggu aku merasa cukup. Jadi kelas 12 tuh aku benar-benar full merasakan namanya indahnya masa SMA gitu. Oke. Tapi ya pas kelas 12 itu ketika Diseleksi lagi. Sandy memutuskan buat udah mau nikmatin SMA, berarti ketika ada undangan ke Olimpiade masih tetap mau coba atau enggak sih gue lagi santuy nih gitu. Jujur lebih pengen ikut ngumpulnya aja sih. Iya. Karena Oh. kita tuh kalau misalnya pelatihan karantina gitu kan Bang. Jadi dikumpulin bareng-bareng. Seru. Jadi seru banget di situ tuh. Oke. Keluarganya dapat banget di situ. Oke. Nah, lu ikut jadinya Jadinya ikut. yang 2023. Jadi paksa Iya. mamanya ikut. Tapi sama sekolah juga aku nggak enak kalau mau ngundurin diri tuh, jadi dari orang tua memotivasi aku buat ikut, dari sekolah memotivasi aku buat ikut, terus dari akunya jadi kayak oh ya udahlah coba aja. nggak taunya masuk. Nggak Tapi kayak di taunya film-film masuk. tau, kayak John Wick. John Wick kan udah retired. Anjingnya dibunuh orang kan. Iya. Terus kayak nggak, gue mau jadi assassin lagi. Kan kamu juga kayak gitu berarti kan? Gue udah mau retired nih. Nyokap gue mau nyuruh lagi, nggak enak nih. Sekolah bilang lagi, udahlah, nggak taunya masuk. Iya nggak taunya masuk. Iya. Waktu mau pengumuman kita sama-sama. Kita sebelum pengumuman itu yang terakhir pokoknya kita udah aku sih jujur udah gak niat gitu loh Bang. Iya. Itu aku datang ke sana tuh dengan tujuan ya udahlah mau ketemu Kumpul. teman-teman. Terus kita lucunya sebelum pengumuman yang siapa yang lolos di tahun 2023 itu BTW kan tahun lalu aku ke Norway. Iya. Di tahun itu tuh rencananya ke Jepang gitu. Oke, Lomba di seru Jepang. banget. Seru Iya. banget. Terus kita udah sama-sama kan ini masih jauh-jauhan nanti kayak DM-an gitu. Lu aja yang lolos gue malas gitu. Oke, Sandy bilang gitu. Iya. Ya, kayak aku nggak ada persiapan tuh aja yang lolos gitu. Iya, kayak kita sama-sama nggak mau lolos intinya gitu aja. Karena Oke. merasa kurang siap juga gitu. Oke. Peringkat berapa waktu itu lolosnya? Akhirnya peringkat 5. Peringkat 5 lolosnya. Iya. Gue pengen tahu deh ini kan kalian kan kayak gini ya. Nomor 1 tuh kayak gimana? Wah, teman kita di NUS. itu. Nah, kita kalau di NUS bertiga tuh. Kita berdua sama teman kita satu lagi nih. Ada fotonya nggak? Pengen lihat gue kayak gimana orangnya. Ada sih. nggak? Ada nggak? Dia hebat Gimana sih banget. Dia 2 tahun dapat medali perak itu. Jadi dia lolos. Waktu dia lolos, Iya. waktu Sandy lolos, si teman kita itu peringkat 1 Indonesia. Iya. Waktu Waktu aku dia lolos, lolos, peringkat peringkat 1 satu Indonesia lagi. Jadi dia 2 kali tuh mewakili Indonesia sebagai IDN 1, IDN 1. Gue dengernya marah gue. Kayak terlalu pinter itu anak. Indonesia 1 Ada nggak dia? Dan dia dapat medali perak 2 kali. Dia dapat medali perak 2 kali. Iya. Jadi tapi kalian temenan sama dia? Temenan banget. Aku sama dia dari SD bareng juga. Cuma ya Kalian satu komunitas ya ternyata. cuma itu kalau misalkan sama teman-teman gitu tuh banyak yang di tengah-tengah lost kontak. Buahnya kalau sama dia aku bisa tetap stay in contact karena ada satu itu tadi kayak hobi misal K-pop. Jadi kita walaupun jauh-jauhan masih ada kayak ngobrolnya di cara WA, Instagram gitu. Ngomongin K-pop. Iya kan? Salah Salah satunya. Mostly sih sebenarnya. Mostly lagi. Gak ada ya dia.
harusnya ada. Pasti ada. Bentar. Cuma Karena sibuk belajar Ya kali inilah. pas mau foto Versi bareng. samping aja ya. Oke, ini siapa namanya? Rafael namanya. Rafael, tolong Rafael. Rafael. Terlalu pintar Anda. Rafael. Anda terlalu pintar. Nomor 1 ya dia. Iya. Sepintar apa Rafael nih? Kita gosipin ya orang. kayak kalian kan kayak gini nih. Maksudnya dia sepintar apa? Kayak wah ternyata dia bisa melakukan dengan Otaknya encer aja sih. itu kelihatan tuh. Kelihatan sih. Kelihatan sih. Dari pergaulan pun juga kelihatan. Kayak dia lagi ngomong apa, kita ngomong apa, langsung nangkep gitu. Itu kayak ya. Tapi berarti kalian semua saling berteman ya, Iya. dengan Rafael berteman dengan Dan kita teman-teman. satu major juga emang. Ya, Oke. computer science math. Computer science gitu. Oke, NUS nih. Terus akhirnya setelah terpisah, maksudnya nggak pernah satu akademis bareng, tiba-tiba NUS sama-sama. Iya. Itu apa yang terjadi tuh? Kayak makin deket temenan kah Iya, atau karena hampir tiap hari ketemu sih. Oh, Hampir oke. kelasnya Sama. mirip-mirip terus. Iya. ada homesick nggak? Enggak. Enggak. Enggak juga. Enggak sih. Kayak aduh jauh dari orang tua. Hampir nggak Enggak ya? pernah. Enggak sih. Mungkin udah Malah kebiasa. bebas ya. Iya, Malah seneng enak ya. sih. Dari SD udah kebiasa saya jauh dari orang tua kan. Kalau karantina buat pemilihan tim gitu kan kita di hotel 1 minggu 2 minggu kan. Iya, sama teman-teman Sama doang. teman-teman nggak sama orang tua gitu. Oke. Jadi mungkin udah kebiasa. Udah biasa ya Iya. berarti kalian ya. Orang-orang di NUS kayak gimana? Kultur belajarnya tuh kayak gimana? Lumayan Bukannya lumayan ini ya, intens parah ya sih, katanya. parah sih. Iya. Ya, Iya. kompetitif banget Jadi sih. mereka punya apa? Kayak apa sih? Kiasu. Kiasu. Kayak apa sih? Kiasu. Nggak mau ketinggalan nih Iya, kalau nggak salah. Motonya Kiasu gitu. Kiasu Itu kayak- parents gitu ya. Apa sih ya? Arti Iya, itu pokoknya nggak mau intinya pokoknya Iya. mereka tuh pokoknya nggak ada kata kalah lah intinya gitu Iya, aja. Iya. nggak mau kalah. Soalnya di dunia parenting ada istilah itu Kiasu parents. Jadi katanya orang-orang Singapura tuh Kiasu parents gitu. Jadi anaknya apa harus lebih dari orang Iya, lain. iya. Iya, Bener, itu bener, itu ya berasa ya. Itu benar ya. Iya. Jadi kita awalnya agak kaget kan. Jujur selama SMA kita tuh kurang yang effort di SMA gitu loh. Kayak santuy ya. Santuy, Iya, kayak karena udah paling ulang- pintar di ulang SMA. pun- Lu ulang paling pintar pun- di Solo lagi lu. Pulang pun nggak belajar gitu loh. Iya. Pulang nggak belajar, jadi selama SMA nggak pernah belajar. Masih belajar untuk sekolah ya. Tapi Iya. waktu masuk kuliah tuh kaget karena saat kita nggak belajar tuh kita bener jauh di bawah gitu loh akhirnya. Bener. Yang lain lebih hebat. Iya. Iya, benar. Apalagi kita sebelum masuk kuliah, itu kan kita kuliah computer science kan. Iya. Kita tuh nggak pernah ngoding sebelumnya. Maksudnya nggak pernah yang belajar ngoding gitu. Jadi baru-baru belajar ngoding tuh waktu di kuliahnya di NUS itu. Berarti belajar itu apa Python, Java gitu. Iya, Iya, baru benar, belajar di benar. NUS itu. Sedangkan yang lain ternyata jangan-jangan udah Yang latih. lain pasti pada udah expert, Iya. Kayak si udah- Rafael tuh dia gabutnya belajar coding. Rafael, ayo Rafael. Yang bener aja lu Rafael. Dia gabutnya belajar Iya. coding. Wow, hebat ya dia ya. Iya, emang luar Oke. biasa. Nih, tapi ini pengalaman mirip-mirip nih. Dulu SMP aku tuh sekolah di sebuah SMP swasta lah ya. Terus termasuk yang paling pintar di situ. Termasuk yang paling pintar sampai di buku tahunan. Ini yang otaknya paling encer di kelas ini. Bangga juga dong. Iya. Masuk SMA favorit. Dulu SMA 70. Itu zaman-zaman itu peringkat-peringkatnya lumayan tinggi tuh. Begitu nyampe sana, semua orang lebih pintar dari gue. Pusing kayak, aduh, kok orang-orang pintar banget ya? Kaget nih. Kita nggak belajar dikit ketinggalan gitu kan. Bener-bener. Iya. Nah tapi ini bedanya saya dengan kalian. Gue malah nyontek ke mereka. Aduh, serem ya. Aduh. Soalnya kalau dia nyontek Nggak dikit langsung di DO. Iya, Kalau kalau di nyontek NUS, ya iya. di DO nanti kita. Iya. Iya lo orang-orang ini semua ya, pintar semua ya. Oke, apalagi culture shock yang kalian dapatkan tinggal di Singapura deh. Nggak cuma masalah akademis mungkin. Nggak shock sih, tapi merasa lebih convenient aja semuanya. Oh dalam hal? Transportasi, dalam hal cari makan gitu mungkin. Enggak sih, cari makan enggak sih. Transportasi sih paling. Transportasi sih paling enak. Karena Singapura dari Bisa ujung ke ujung tinggal naik MRT nyampe. Ya, cuy. MRT Iya. sama bus. Naik bus juga nyampe. Tapi pusing gak sih? Maksudnya Singapura penuh gak sih? Gue terakhir ke Singapura Jujur kayak, ya. aduh manusia semua orangnya. Iya sih. Dan agak overpopulated ya. Kayaknya ya. Iya. Karena kemarin tuh ada ngeliat video week pertama NUS masuk. Ada yang lihat gak sih? Week pertama NUS masuk di kantin nih. Orang semua Iya. Pak. Orang ngabruk Iya, semua. Kalau di kantin iya benar. Iya. Emang kayak gitu? Iya, kita kayak gitu. Kita antri Bahkan juga di ngantri antara. pun benar-benar bisa dari sana sampai sana buat ngantri makan. Buat ngantri makan. Iya. Di lautan orang itu. Ih itu gue ngeliatnya udah pusing. Nggak ada makan di depan itu nggak ada ya? Makan di depan tuh masih. Depan kampus kan biasanya kalau Maksudnya kita kampus tuh gede banget bang. Kampus tuh kayak itu pun juga udah gede masih kayak gitu. Iya, kampus tuh gede banget.
Jadi kita nggak Oke. pernah, maksudnya kalau makan ya di kampus itu, nggak pernah. Nggak baru keluar kampus tuh udah kayak Keluar kampus tuh jauh banget soalnya. iya. Oke, makanya orang rebutan makan di sana. Iya, di Oke, kantin. oke. Kantinnya juga bukan cuma satu loh. Tiap Kantinnya tiap banyak fakultas ada sendiri-sendiri. Tapi sendiri-sendiri. tetap ramai aja juga. ramai, ya. COC nih sekarang kita nih masuk ke bagian COC. Seru. Gimana ceritanya kalian bisa ikutan? Jadi kita dihubungin sih sama tim ruang guru. Oke. Jadi Scouting kayak, berarti iya, kan? Di scout. kayak, halo gitu. Waduh, ini Emang ada ada halonya? ininya, Nggak ada. Diceritain Langsung. percakapan lengkap ya nih. Terus. Pokoknya kamu mau ikut nggak ini? Kita mau bikin game show. Heeh. Intinya tentang ya kita mau apa sih, Mengumpulkan meng- gitu kan. ya mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Gokil. Indonesia, dari luar negeri, intinya yang orang Indonesia aja lah gitu. Oke. Mau dari luar negeri, mau dari Indonesia, mau dari PTN, mau dari PTS, mau dari univ luar negeri, pokoknya dia undang gitu. Oke. 50 orang. Kalian curiga nggak? Ini apa sih gitu? Iya, curiga Iya banget. kan? Wah, ini iya. dikumpulin apa? Scammer macam apa ini Iya, ya? Sih? apa ini gitu. Apa gue mau dibedah gitu ya kan? Bener. Ya kan Serem banget gak sih? dikumpulin Dikumpulin semua. Dikumpulin semua. Dikasih kostum disuruh melawan kejahatan nanti kan kita nggak pernah Takut sih, jadi takut X-Men sih. nanti. Takut Terus Intinya kita dihubungin kayak gitulah. Mereka kasih rinciannya kayak gini. Walaupun mereka nggak tahu tuh gamenya apa aja, kita nggak tahu. Pokoknya mereka cuma bilang ya minimal kayak intinya kayak physical 100-nya tapi versi orang-orang pinter lah. Gitu. ya University Wars lah ya. Ya gitu-gitulah. Terus. Terus akhirnya kita mikir nih, wah ini settingan gak ya maksudnya? Ya aneh nih. Kita takutnya settingan kayak aduh ngapain sih gitu-ginian ntar Di-setting di setting kalah. pemenangnya udah bayaran duluan gitu Oke, misalnya. oke. Ya, Kita terus, udah takut gitu dari awal ya. jadi kayak terus kita konsultasi juga kan kayak Pinter, aduh, pinter, ke, bagus. ke teman-teman lain yang di luar negeri juga di negara lain gitu. Lu ikutan gak nih? Iya nih diundang juga, ikutan gak ya? Maksudnya, Kok kalian saling kenal ya kan orang-orang ini? Ya? anak-anak olim gitu. Oh, mereka scoutingnya dari itu. Iya. Antara Mapres atau anak-anak olim. Safiera juga anak Olimpiade berarti? Nggak juga? Safiera dulu waktu Olimpiade di Indo sih waktu pernah. SD SMP-nya. Oh, Waktu oke, di Indonesia Iya. pernah. Lalu ternyata mereka juga dihubungi. Iya dihubungin baru terus kayak ya udah kita ikut ya udah ikut aja lah gitu, maksudnya nggak ada yang salah juga kan maksudnya. Iya. Intinya kita tuh sama-sama lagi mau libur kuliah, NUS tuh selesai Mei awal gitu Iya. kuliahnya dan acaranya dimulai kayak Mei awal juga gitu Oke. syutingnya. Jadi kita ya udahlah sekalian pulang juga gitu, apa salahnya Iya, ikutan. iya. Akhirnya- Iseng-iseng ya tadinya Iya, ya. iya. Oh, karena oke, ini oke. sesuatu yang kita nggak pernah coba kan. Kalau biasanya kan kita lomba ya udah lomba selesai, menang kalah ya udah selesai gitu. Ini Iya. kan tayangan, ini kan sesuatu yang ditonton banyak orang gitu. Betul lagi. Jadi kayak kita lomba kita ngapain tuh disorot 50 berapa puluh kamera gitu kan. Iya. Jadi ya itu yang bikin merasa oh ya kita cobain aja karena pengalaman baru gitu. Oke. Kalau kamu juga ngerasa kayak gitu? Iya. Kayak ini kesempatan baru nih atau gimana? Iya ini kayak something new, something opportunity juga buat kita kan, Iya. buat cobain hal baru. Terus nggak ada salahnya buat ikutan gitu. Oke. Tapi at some point juga tadi kayak ragu. Nih kalau misalkan settingan gimana, terus nanti itu di address nggak concern itu? Enggak sih, Ke- enggak berani sih. enggak ya, ke Masa kita krunya. nanya, Iya. ini settingan Bakal enggak ya? settingan? Oh enggak ya? Iya. yang iya, ada iya. kita nggak jadi. Yaudah kalau lu ngira settingan nggak usah ikut. Kalau digituin gimana? Kan kita Bener sebenarnya juga mau sih. tapi ada itu Concern. concern. Terus juga kayak sebenarnya concern terbesarku juga tuh takut ikut terus malu-maluin. Benar. Oh. Kayak kita masuk kan akal. intinya kita bawa prestasi nih datang ke sana. Tapi kalau misal kita tidak bisa menunjukkan itu di show-nya kan gimana gitu. Iya, Apa ntar iya, jadi iya, di iya. discredit apa prestasi kita jadi ke discredit gitu. Ih, kalian jauh banget ya mikirnya ya. Iya itu udah overthinking Bener-bener deh, overthinking. udah overthinking. Belum lagi mikirin tuh nggak demam kamera juga. Nah, takut. Bener. Kayak nanti di kamera gimana gitu Iya, kalau kita nggak bisa. kayak gimana gitu acting maksudnya bukan apa ya Membawa berperilaku di bersikap depan di kamera. kamera. Membawa dirinya gimana? Itu juga nggak belajar berarti itu. Enggak. Ya, Ya masalahnya udahlah gitu. apa adanya aja. Yang bener apa adanya Apa banget. adanya Waktu aja. syuting itu bener-bener Iya. apa adanya. Karena kita semua. beneran gak dikasih tahu gamenya apa, kita nggak dikasih tahu mau harus ngapain. Pokoknya terserah bener-bener Iya, dilepas. di lost, dilepas Oh. gitu. Tapi itu berarti new experience buat kalian Iya. ya. Iya. Ternyata ya. Ternyata. Terus setelah tayang apa efeknya buat kalian berdua nih? Nah, kita tuh sebelum tayang kita selalu ngomong ini nggak ada yang nonton sih. Siapa mau nonton? Oh gitu. Siapa mau nonton Orang-orang show? pinter battle gitu. Iya. Iya, oke, oke. Kayak ini mendingan nggak, maksudnya tayang nih, tapi ya udahlah, cuma nggak akan serame Yang itulah, dipikirin, ya. ya. Jangan Paling expect banyak-banyak paling aku lah. mikir kayak dari 1.800 followers ya naik ke 3.000 lah gitu misalnya. Waktu itu 1.800 follower ya. iya. Waduh, terus Terus intinya yang di review tuh dulu tuh anak dalam negeri dulu.
Yang di universitas dalam negeri. Oh, yang ditayangin. Yang di Enggak, yang di reveal. Oh, yang di reveal, oke. satu-satu. Terus kita tuh yang luar negeri disembunyikan. Karena kan kita surprise di episode kedua kan. Oke. Kita jadi surprise. Oh, ternyata bukan cuma dalam negeri, ternyata di luar negeri juga gitu. Akhirnya waktu kita di reveal itu berbarengan sama episode-nya tayang, episode sama 2. Jadi aku gong banget di situ. Oh, pas ya. Pas tayang itu aku sehari dalam satu hari dari 1.800 aku dapat 100k followers. 100.000 100.000 followers. Nggak masuk Dalam akal satu sih. hari. Dan itu berlanjut tiap hari. Jadi setiap hari itu 100.000 sampai aku dapat 1M tuh dalam 9 hari. 1M followers dalam 9 hari. Gokil ya. Iya. Itu menurut aku agak mind blowing sih. Ini apa sih gitu ya? Karena ini bener-bener aku secara mendadak punya audiens yang sebesar itu gitu loh. Iya. Kaget nggak tapi? Kaget, sekaget itu. Karena, Menyikapinya gimana berarti? nah waktu itu aku ngerasa, waduh ini berarti aku harus belajar banyak untuk bisa bersikap di depan orang-orang. Masih banyak orang banyak. Maksudnya aku juga masih manusia yang masih kayak bocah gitu loh. Masih Iya. sering kayak asbun-asbun gak jelas gitu. Jadi Iya. aku mau belajar supaya bisa menjadi influencer, masih kayak bisa menginfluence yang baik gitu untuk orang-orang yang Iya. nonton aku. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang nyimak kan? Iya. Kalau udah sejuta kan kita nggak tahu. Iya, baik orang banget nih. terpengaruh atau apa kan? Iya. Iya. Efeknya luar biasa sih, jujur aja. Oke, Dan oke. sampai sekarang akhirnya maksudnya dia juga sekarang udah 1M followers gitu loh. Excel. Terus. Karena show ini doang gitu loh. Wah gila sih. Tapi yang jadi challenge buat kamu apa Excel? Dengan tiba-tiba punya orang ngikutin segitu banyak setelah CWC ini? Jujur agak apa ya, takut sama ekspektasi yang berlebihan. Terus juga aku jadi pengen berusaha buat ya gimana caranya ngegunain platform yang udah dikasih ini untuk hal yang positif. Baik, ya. Apalagi terutama di bidang pendidikan lah, karena kita kan dari pendidikan juga kan awal terkenalnya kan. betul. Nah jadi di situ sih aku lebih mikir nih gimana caranya aku bisa memberikan influence positif itu tadi yang dibilang Sandy. Iya. Jadi lebih mikir di situ sih. Oke, ada perubahan dari keluarga nggak setelah ini semua? Lumayan sih. Lumayan. Iya. Apa? Tapi mereka harus lebih aware aja sih sama lingkungan sekitar. Karena orang-orang udah mulai mengenali mereka dengan keluarga Sandy, keluarga Excel gitu. Oh iya? Iya. Sampai ada predikatnya tuh keluarganya Sandy, keluarga Excel. Ini Gitu. Kayak adiknya Sandy gitu. kakaknya misalnya. Excel. Emang ini sih ya, emang susah ya. Jadi Dan aku ngerasanya malah kasihan juga gitu, kayak takutnya kalau mereka mau sih nggak apa-apa terserah aja, tapi takutnya mereka kurang nyaman gitu kan dengan perhatian. Iya, perhatian dan maksudnya dengan privasi yang terganggu ini gitu loh. Iya. Oke, terakhir nih. Kalian ada pertanyaan nggak buat gue? Kan dari tadi gue nanya nih. Gue pengen dengar pertanyaan dari kalian kalau ada sih. Cerita sialku datang ke Cirebon gak bang? Gue nonton yang cerita cintaku. Bukan. Cerita sebel. Cerita sebelku aku Yang nonton. bener Sandy. Sumpah. Lu Tanggal ada 6 di antara Januari, orang itu Sandy. 6 Januari 2024 aku nonton. Siang apa malam? Yang siang, jam 1. Wah itu seru banget di Cirebon tuh. Sumpah, Asli seru banget. banget. Di Hotel Aston kan? Iya. Iya. Seru banget. Oh, ada kamu di situ. Jujur ya. Ini menjawab pertanyaannya. Jujur, kita kadang nggak tahu kita kemana aja. Oh, belum tahu. Iya, jadi kita kalau bikin show, karena ini kan kita ngelola sendiri, gua ngelola sendiri. Jadi kadang dari tim bilang, bang, ini tanggal yang tersedia, tanggal segini, kotanya ini, venue-nya bisanya ini. Jadi kita tahu berapa 5 bulan, 6 bulan ke depan. Nah kita lagi godok buat yang bulan-bulan berikutnya, tapi masih nggak tahu ngeraba gitu. Maksudnya yang cerita sialku tuh aku coba war yang di Jakarta nggak dapet. Susah ya. Tapi nanti kita akan kasih buat Sandy sama Excel ya. Nanti Kayak nonton keburu ya. ke Singapura sih bang. Ya, Kita pulang nanti. Iya. Oh iya, boleh. Pulang boleh. Kita pulang. Siapa tahu paling Iya, pas lagi ada yang pas, pas ya. iya. Oke. Kita pulang. Excel ada pertanyaan nggak? Nonton COC nggak? Nonton dong. Apa iya? Iya. Ini apa yang labirin-labirin itu? Oh, Invisible Maze. Iya Itu- yang kita lawanan tuh. Iya itu keren banget. Tapi kalian nih, menurut kalian kalau ada lagi mau ikut nggak? Why not sih sebenarnya? Iya, why not sih? Cuma jujur agak Pressure kalau ya? aku lumayan traumatis sih. Kenapa? Yang maksudnya kita sempat lawan-lawanan lagi gitu Oh, bang, yang iya, 1v1 iya, itu kan. iya. Itu jadi lumayan hot topic di Indonesia juga kan. Dan kadang kepancing juga kali Iya. kompetitifnya ya. Ya, mungkin terus ada itu akhirnya juga waktu ya. Invisible Maze itu yang mana kita harus mengeliminasi each other, maksudnya Iya, salah satu iya, harus tereliminasi gitu kan. Itu yang bikin Itu bikin, tapi kan ya namanya juga Iya, namanya juga kompetisi ya. Kompetisi Ya, sih. tapi paham sih, maksudnya paham ya, sih. cuma kita tuh sempat ada kepikiran kayak gimana ya, seru juga sih kalau misalnya kita grand final bareng gitu loh. Iya, pengennya tuh sampai sejauh Iya, mungkin sejauh bareng mungkin. Tapi gitu ternyata loh. di top 20 itu udah ketemuan. Iya, Udah iya, dilawanin. iya. Dan itu
by chance kan, aku ngambil bola tuh kan by chance. Iya, iya. Dan itu nggak di setting juga, beneran by chance ngambil nama Sandy, di situ satu studio kaget semua. Karena Tapi- nggak ada settingan sama sekali loh. Iya. Tapi jujur ya, nggak ada yang kayak misalnya, boleh kita ulang nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, wow. Semua sesuai dengan apa yang Iya. terjadi di sana. Bagus berarti. Jadi kayak waktu integritas ngambil, tayangannya luar biasa. Iya, itu beneran kaget kenapa bisa Sandy dari sebanyak itu nama yang cast lain juga kaget, kru semuanya juga pada kaget. Kaget dan nangis. Iya. Iya, Kaget paham, dan paham. nangis. Karena sebelumnya kita satu tim, kita Iya. deket gitu, bareng-bareng, tiba-tiba dilawanin. Intinya sama aja Iya, kita iya, balik ke prinsip kita. Kita nggak pernah yang namanya senang-senang bareng sih. Iya, itu tadi kan. Jadi Tapi ya kayak- itu dinamika Iya. punya sahabat ya. Iya, kayak gitu mungkin kira-kira. udah takdir ya. Waduh, iya jadi berat nih kita. Tiba-tiba jadi takdir. Oke, thank you semuanya, dua-duanya. Terima kasih atas waktunya. Good luck buat semuanya ya. Terima kasih, Bang. Kalau ada yang mau follow, mau tahu lebih banyak, bisa kemana? Bisa ke Instagram sandika_sk. Di TikTok juga ada. Oke, Ke Instagram axel.giovanni.h. gokil. TikTok, Thank you. YouTube. Siap, thank you semuanya. Dadah.